Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Unimasku sayang. Yang dihormati Profesor Dr. Nelson Ilan Mersad selaku Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan FSSK, Universiti Malaysia Sarawak Unimas, Dr. Herlan S. Sos MSc selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP, Universitas Tanjung Pura Untan Pontianak, Indonesia, timbalan-timbalan dekan, para pensyarah FSSK Unimas, para pensyarah FISIP Untan, staf-staf fakulti, serta para pelajar yang dikasihi sekalian. Bertindak selaku pengacara majlis anda pada malam ini, saya, Siti Hanin mengucapkan selamat datang ke webinar kita pada malam ini. Hadirin, bagi menghormati nyanyian lagu negaraku dan lagu Indonesia Raya, hadirin mohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Kepekan Kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Majlis dibuka, tirai bermula dengan alunan madah yang indah.
Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Tangan ditadah pembuka bicara. Bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul di dalam webinar pada malam ini. Untuk memberkati sesi kita pada malam ini, dengan sukacitanya dijemput Saudara Muhammad Fauzan untuk memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma innaka khalaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya karimu ya rahim. Limpahkanlah rahmat dan rahimmu ke atas program sharing section bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fisik Universitas Tanjung Pura Pontianak Intan yang diadakan pada hari ini, dan berkatilah program ini dari awal hingga akhirnya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat-celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu jua kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika abna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis mengucapkan terima kasih atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Baiklah, sebagai pembuka tirai, marilah kita bersama-sama menyaksikan gimik perasmian yang menjadi simbolik pembukaan webinar kita pada malam ini. Dipersilakan. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas gimik perasmian sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan ucapan alu-aluan untuk program kita pada malam ini. Dengan itu, dijemput Profesor Dr. Nelson Ilan Mirsad, Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan FSSK Unimas untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan penuh takzimnya, majlis mempersilakan. Hello, dapat dengar saya tak? Boleh doktor, boleh. Maaf Pak Erlan, maaf ini ada gangguan teknikal. Selamat petang, selamat malam. Dekan, Dekan FISIP. Okey, saya teruskan. Terima kasih kepada saudari pengerusi majlis ataupun moderator kita pada kali ini, dan terlebih dahulu saya ingin mengucapkan
selamat petang ataupun selamat malam kepada yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNTAN, Dr. Herlan, dan juga siswa-siswi yang saya hormati dan semua yang mengikuti webinar kita ini pada malam ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen-dosen di UNIMAS dan juga di UNTAN yang hadir bersama pada malam ini, dan juga kepada timbalan-timbalan dekan yang turut menyertai webinar kita pada malam ini juga. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan kerana kedua-dua kumpulan siswa, mahasiswa-mahasiswi daripada UNIMAS dan juga UNTAN telah berjaya menganjurkan perbincangan ilmiah kita pada kali ini ya. Dan terima kasih banyak-banyak kepada Dekan FISIP kerana sudi meluangkan masa untuk mengikuti perbincangan ataupun diskusi di antara siswa-siswa di kedua-dua buah universiti seperti yang kita adakan pada malam ini ya. Dan sudah tentunya perbincangan ilmiah seperti ini sangat diperlukan oleh mahasiswa di peringkat universiti sama ada di UNTAN ataupun di UNIMAS untuk mendapatkan pengalaman dan juga ilmu yang baru melalui perbincangan ataupun satu diskusi yang bersifat ilmiah. Dan saya pasti mahasiswa-mahasiswa daripada kedua-dua buah institusi dan juga daripada kedua-dua buah negara jiran ini akan menghasilkan idea dan ilmu yang baru. Dan saya ucapkan syabas kepada mahasiswa-mahasiswa daripada UNIMAS dan juga UNTAN yang mengambil bahagian dalam perbincangan kita pada malam ini. Dan pada 19 ke 22 Julai yang lalu, mahasiswa Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan di UNIMAS dan beberapa orang dosen telah mengadakan kunjungan ke FISIP di UNTAN, di mana satu siri diskusi ilmiah juga telah diadakan, walaupun pada masa itu ia diadakan secara bersemuka di antara pelajar-pelajar di kedua-dua buah universiti. Dan ini adalah merupakan pusingan yang kedua untuk diskusi ilmiah ini, itu dengan tajuk yang agak berbeza, iaitu tajuk yang sangat menarik. Kalau dulu kita bincangkan tentang COVID, saya rasa pada kali ini kita membincangkan satu topik yang sangat penting kepada mana-mana universiti, termasuklah UNIMAS dan juga UNTAN, iaitu tentang visibility. Dan pada kali ini kita mengadakan perbincangan secara virtual. Dan keadaan dalam talian adalah cara baru dalam pengajaran dan juga pembelajaran di universiti di merata-rata dunia pada hari khasnya selepas COVID. Saya pasti online learning ini juga dikendalikan di UNTAN, di UNIMAS dan juga universiti-universiti yang lain di dunia. Dan saya berharap kerjasama seperti ini akan dapat diteruskan untuk aktiviti-aktiviti lain seperti kolaborasi penyelidikan di kalangan pensyarah ataupun dosen di kedua-dua buah universiti, dan khasnya di antara FISIP dan juga Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan di UNIMAS. Dan kita juga dalam masa akan datang mengharapkan berlakunya pertukaran pelajar dan juga bentuk-bentuk kerjasama yang lain. Dan sudah pastinya dari segi community engagement, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan di UNIMAS ingin belajar lebih banyak lagi daripada UNTAN, kerana UNTAN mempunyai pengalaman yang sangat lama dan luas dalam aspek community engagement. Dan akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sekali lagi kepada Dekan FISIP Pak Herlan, mahasiswa UNIMAS dan juga mahasiswa FISIP dalam menganjurkan aktiviti ini. Dan kita berharap kita akan terus adakan perbincangan seperti ini dalam masa yang terdekat, iaitu dalam masa akan datang. Dan akhir sekali saya mengucapkan semoga sentiasa sihat selalu. Terima kasih ya.
Majlis mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Profesor Dr. Nelson Ilan Mirsad atas ucapan sebentar tadi. Seterusnya, majlis menjemput Dr. Herman, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP UNTAN untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Maaf doktor, suara kami tak payah dengar. Baik, terima kasih pembawa acara yang telah membuka mood suaranya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Nelson Ilan Mirsad selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Kemanusiaan Unimas, serta yang saya hormati para timbalan dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Kemanusiaan Unimas. Yang saya hormati Bapak Dr. Ali Sabran M. Ahyar MSI selaku Wakil Dekan 3 yang juga hadir pada hari ini dari FISIP UNTAN, Prof. Yang saya hormati Ibu Dr. Ira Patriani selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura. Kemudian saya hormati juga saya lihat juga kandidat Dr. Adityo Sudagung yang juga hadir ini, yang telah hadir semuanya pada hari ini, para dosen, semua dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Kemanusiaan Unimas, dosen dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, serta BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, Sahril, saya lihat di sini ada, beserta teman-teman yang hadir, mahasiswa, FISIP UNTAN, alhamdulillah sehat semuanya. Dan yang saya banggakan juga, yang saya sayangi, para mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Kemanusiaan Unimas, ya, selamat malam, selamat ketemu. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu dalam suasana silaturahmi di antara dua fakultas, dua negara dalam satu rumpun. Ini adalah sebuah kemenangan bagi kita bersama, bahwa perbedaan negara tidak memutus hubungan silaturahim, kebersamaan di antara kita, sama-sama serumpun Melayu. Dan ini adalah sesuatu yang sangat membuat saya merasa bangga bahwa hubungan dua negara ini akan terus kita jaga, pelihara, bahwa melalui mahasiswa seperti Anda inilah yang saya harapkan pertemuan, diskusi, berbagai masalah diselesaikan, bukan dengan cara kekerasan, bukan hanya dengan cara dengan cara yang tak manusiawi, tetapi dengan penuh komunikasi. Alhamdulillah malam ini saya sampaikan terima kasih kepada Profesor Dr. Nelson yang hadir pada malam ini, yang kami alhamdulillah selama-sama ini sudah sering ketemu. Kemarin kita ketemu di Pontianak ya, Prof. Nelson. Kita bahas pembicaraan berbagai kegiatan apa yang akan kita laksanakan, dan terus terang kami telah membahas bagaimana kami menjalin hubungan antar mahasiswa kita ini, FISIP UNTAN dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Kemanusiaan Unimas. Ini akan terus berlangsung dan kita jalin hubungan ini dari berbagai aktivitas, baik masalah pendidikan,
baik masalah penelitian maupun yang terakhir tadi yang disampaikan oleh Prof. Nelson adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi kami kemarin tadi barusan saja juga pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa kami telah mengirim surat kepada Pak Profesor Dekan, Profesor Dr. Nelson itu hadir kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh FISIP Untan jatuh pada hari tanggal 4 Januari 2023. Oleh karena itu kami mohon Pak Dekan, Prof. Nelson beserta nanti teman-teman dari Unimas yang mau hadir ke Pontianak untuk sebagai peninjau dari kegiatan kuliah kerja mahasiswa yang kita laksanakan ke beberapa desa, beberapa wilayah pada masyarakat di mana mahasiswa secara langsung berinteraksi, mereka tinggal dalam 1 bulan di desa-desa yang bersangkutan, nah, dan mereka memberikan keilmuannya, memberikan inspirasi kepada desa yang bersangkutan supaya apa? Supaya mereka terjun langsung di masyarakat dengan ilmu-ilmunya itu, kemudian mendapatkan ilmu juga dari masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu kami menyambut baik kalau seandainya Pak Dekan kita, Profesor Dr. Nelson juga ikut melakukan peninjauan dalam kegiatan kita itu. Kami sangat menyambut baik, Prof. Nah, seperti itu kehadirannya. Ya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, pertemuan yang sangat baik ini kami sangat dukung. Nah, mudah-mudahan pertemuan hari ini antara mahasiswa kita ini akan menghasilkan ide-ide cemerlang, ide-ide yang mampu untuk membawa berbagai perubahan, berbagai ide-ide yang mampu untuk kita menjadi sesuatu yang lebih maju, yang meningkatkan semangat kebersamaan, semangat untuk saling berbagi informasi, berbagi pengetahuan, dan tentunya ini menjalin silaturahmi yang semakin erat. Dan insya Allah kami berharap nanti kalau bulan 3 barangkali bulan puasa, nah kita lihat dulu lah ya Syahril ya, nanti kita lihat kondisikan waktu yang tepat lah untuk insya Allah kami juga akan berkunjung ke Unimas. Akan bertemu dengan para mahasiswanya di Unimas di sana dengan berbagai aktivitas kemahasiswaan. Kami selaku pimpinan tetap akan mendukung setiap program-program mahasiswa yang akan mereka laksanakan, baik tidak hanya di kegiatan di Unimas, bisa juga kita nanti kegiatan kita di UTM Kedah. Kita juga sudah menjalin komunikasi di sana. Nah, insya Allah nanti ada beberapa lagi kegiatan-kegiatan. Tentunya kami dari pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sangat mendukung setiap program-program demi untuk kemajuan bersama. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas semua upaya yang dilakukan oleh para mahasiswa ini untuk menciptakan hubungan baik, hubungan kerjasama antar mahasiswa, baik dalam riset, baik di dalam pengabdian masyarakat maupun dalam kajian-kajian. Nah, tentu ini merupakan sebuah era kolaborasi, ya, kolaborasi yang memungkinkan kita ingin sama-sama maju, sama-sama untuk mengangkat harkat martabat lembaga kita, institusi kita, universitas kita ke arah yang lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala hal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Majlis mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Dr. Herlan atas kesediaan memberikan ucapan alu-aluan. Hadirin yang dihormati, untuk pengetahuan, sesi perkongsian kita pada kali ini membawa tajuk Peranan Mahasiswa dalam Meningkatkan Visibiliti Fakulti dan Universiti. Memperkenalkan barisan wakil pelajar dari Universiti Malaysia Sarawak, iaitu Saudara Mendaki Misi, pelajar tahun 3 Program Kajian Politik dan Pemerintahan,
Bersama Saudara Chester Axton bin Balang, pelajar tahun 3 Program Kajian Antarabangsa. Memperkenalkan pula barisan wakil pelajar dari Universitas Tanjung Pura Pontianak Indonesia, iaitu Saudari Cindy Ervina, siswa tahun pengajian 2018 Program Studi Ilmu Politik, serta Saudara Ahmad Tohirin, siswa tahun pengajian 2020 Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Saya pasti ramai yang sudah tidak sabar menunggu buah bicara daripada barisan pelajar, wakil pelajar kita. Oleh itu, tanpa membuang masa, saya menjemput wakil pelajar kita yang pertama, iaitu Saudara Mendaki Misi, bagi berkongsi buah fikiran dan pandangan beliau. Dipersilakan. Baiklah, dapat dengar saya kan? Boleh. Terima kasih. Okay. Baiklah, terima kasih pengacara majlis. Thank you MC. Dan selamat petang saya ucapkan kepada yang berusaha, Profesor Dr. Nelson Ilan Mirsad, Dekan FSSH Unimas, dan juga kepada Dr. Herlan selaku Dekan UNTAN. Nama saya Mendaki Misi, saya merupakan pelajar tahun 3 Kajian Politik dan Pemerintahan dari FSSH. Hari ini saya akan membentangkan cara bagi kita selaku mahasiswa dalam meningkatkan visibility fakulti dan juga Unimas atau universiti kita ke persada dunia dan juga kepada agensi-agensi luar. Baiklah, okay. The topic that we're going to be talking about is representing thyself, and I like to talk about how you can represent yourself based on value. Now, pengacara balik boleh pergi ke sudah. Okay, baiklah. Sebelum saya, before I bid you bon voyage, saya juga mau memperkenalkan konsep-konsep yang kita akan lihat pada hari ini. Salah satunya adalah untuk know your values, you value your study, you study your work, and you make your work your way out. Okay, so konsep-konsep ini kita akan lihat daripada 4 aspek. Nanti saya akan tentukan. Pertamanya ke sebelah dulu ya. Okay, now the first, you need to know your value. Kita perlu sedar akan value kita. Ini adalah kerana when we are aware of our values, when we are aware of our biases, when we are aware of our grievances and our aspirations, we are aware of what makes us. Before you can actually represent yourself, before you can actually visualize, meningkatkan visibility FSSH dan juga universiti anda ke persada di luar sana, you need to know who you are in your faculty, atau bagaimanakah faculty anda telah mold you, how they have made you. That means that your value, you akan kena doubt. Okay, dalam filosofi, dalam falsafah, segala pemikiran kita, falsafah kita perlu doubt dulu. Doubt is the first step into realizing who we are. Dan kita juga perlu bersedia untuk di-doubt, to be doubted. Okay, realize that your ego, and perkataan ego sini, dia it relates to you as your conscious self, your being. Kalau kita tengok macam contoh Dr. Jordan Peterson, dia menggunakan konsep ego ini adalah dari konsep kita, the of being kita. Then your personal identity is actually shaped by those surrounding you. Dalam aspek akademia, dia adalah dibentuk daripada fakulti dan juga daripada universiti kita. So sebelum kita keluar sana, sebelum kita dapat keluar ke agensi luar, ke NGO, ke juga universiti lain, di persada dunia lain, di luar sana, kita perlu sedar bahawa kita
memegang maruah fakulti kita, kita memegang maruah universiti kita. Itulah why the English would say, you will know them by the labor of their fruits of their labor. Sorry. And at the end of the day, kita juga perlu value profesor kita, sources kita, roots kita, origin kita, bagi memastikan kita tidak akan melupakan identiti kita, kita tidak akan lupakan origin kita bila kita keluar sudah di sana. Moving on to the next slide. Let's get, I just want to, while it loads, I want to stress upon the idea of value here. Itu adalah menjadi crux kepada kita punya argument bagaimana kita boleh meningkatkan visibility kita, maaf, iaitu fakulti atau fakultas dari universiti kita atau universitas kita keluar. Second, you have to learn, don't just study. Bagi saya, konsep learning ini adalah konsep bagaimana kita mengadaptasikan, bagaimana kita memahami apa yang kita pelajari, bukan hanya belajar. Belajar itu hanya bagi saya, kita belajar, kita memasuki kelas. The first thing you need to know is what are you studying. Ya, contohnya public policy, legal, atau dari segi ekonomi. Bila you study benda ni, you hanya duduk, baca, tulis nota, itu hanya studying. When you learning starts when you actually ask question, when you actually disagree and so on. Contohnya di dalam kelas saya sangat kritikal apabila saya disagree dengan sesuatu benda, walaupun itu perkara itu dibincang atau dibentangkan oleh lecturer. Sometimes saya akan exchange my thoughts with my friends, and kami akan disagree, kami akan argue. Dan itu adalah, that's where learning starts. You will study, you will learn, you will study while you're listening to a lecture, but you will only learn once you question. Okay, and then you see the next concept is how can you apply them? When you take your study, valuing them is knowing them. Tak Melayu, kata pepatah Melayu, tak kenal maka tak cinta. Okay, you need to know what you're studying for you to know how to apply them. So bagi saya, apabila saya belajar about law, when I learned about law last semester, I really didn't think about like, well, how can I apply it? I made the assignment, you learn about law, but then when you actually go out there, when you, let's say, talk about internship, okay, you go there and you like suddenly you're hit with the constitution, you're hit with the state constitution, the federal constitution, enactment, ordinances, standing orders. And then because you have a basis, maybe it's not a very strong base, maybe it's not really a strong foundation, but you have a foundation per se. You know how you can apply them. At least you have a basis. And where can you apply them? Now, this is very subjective. The sky's your limit, basically. You can apply it in your work, in your internship. You can apply it in NGOs. I was talking with my friend just now while I was presenting this slide. I was saying, in my Form 6, I was learning about Malay sastra, Malay literature, because Sulalatul Salatin, right? And I really didn't understand Malay, classical Malay and modern Malay is really different. It was really difficult for me, but because I know how, because I learned about it, I valued it. Now sekarang saya dapat buat pantun. Asal hujung speech saya dalam Melayu, saya akan buat pantun, and people like it. At least I can make pantun, and those are the things that you can apply. Okay, learn, don't just study. Next, let's talk about a few things. Going to the next slide. Okay, these are a few things where you can apply your study. What you have valued them. Okay, you know your value, you valued your study. How can you apply your study? These are some of the things, some of the sentences, some of the phrases that you will face, yang you akan face bila you go outside, you do internship, you study overseas, and so on. So contoh, satu masalah, dia cakap, we're facing a problem. Kita menghadapi sesuatu permasalahan, satu masalah. First thing you come into your mind, how can you help as an individual? Have you done similar concept? You tak perlu buat konsep, you tak perlu solve the entire problem. How can you chip in? How can you make the burden less? Bagaimanakah Anda, you can do your part in facing a problem? How about the process too long? Let's say
when I was in DUN, di Sabah State Legislative Assembly, saya punya section, my department handled legal cases on pension. Proses dia terlalu lama. File dia sangatlah tebal. So how can you increase its efficiency? Saya sangat when you flip into the pages of the file, it's very thin and it's very tedious to look into YBs that have already passed, but you want to know the politician punya precedent cases. Bagaimanakah you can apply those precedent cases into the future legal cases? Okay, ada kekangan, you have a legal lacuna, then you're very stressed. I have to flip into one page. I thought to myself, I was talking to the secretary of the DUN, Sekata. So why can't we just make a summary? Why don't we digitalize it? Okay, we have records of previous works. We digitalize it. Kita letak dalam page paling depan tu. Itu become kita punya lab report. Konon. And as you actually said, yeah, actually that's good. Let's compile it, make it into a database. So employee in the future dapat nampak case study ni. Kalau ada masalah, just flip into the first page. You nampak your lab report. The people, whoever's handling that case will understand the gist of the problem. Now let's talk about I don't quite agree with you. Saya suka tahu kalau sesiapa kenal Setiausaha Dewan Undangan Negeri Sabah, dia adalah setiausaha wanita yang pertama. Okay, saya suka bercakap dengan dia sebab saya disagree dengan dia sangat banyak, a lot of times. I disagree with her a lot of times. So she said, okay, things should be done this way. These legal cases should be treated in this sense. But then saya suka bagi, let's say, oh, but as you have to consider this and you have to consider that, and it's, it's like a conversation, it's like a ball rolling from one point to another. So you argue nicely, and this is where you apply the art of persuasion, so to speak. Just because someone disagrees with you doesn't mean your conversation should end. Okay, try to argue nicely. Try to apply what you have studied. Okay, now moving on to the next slide. Okay, how can you take it global? There are 4 things, among other things. There are ada 4 benda yang you can take to the global stage di persada dunia. First is kita telah menghadapi pandemic and everyone has faced it. Kita telah belajar online. So this shouldn't be a problem bagi saya. You can build your interest in any interest. So you have an interest, let's say, in agriculture, food security, sustainability, contohnya. You can build your interest. You can promote your identity. You can hype up your institution and be proud of the institution. Bagi saya, the reason why institution like Oxford atau Harvard dia sangatlah famous is not because of the building itself. It's not because of the institution, but because of its alumni, because of its alums, and because they hype up their institution. That is why people want to go there. People strive to go there, and why its faculty mereka, the school, their colleges is very hyped. It's very well known in the global stage. And then you also have to find your circle. You ada satu interest. Let's say you are interested in ecotourism. Contohnya, it could also be interest in SME. You find like-minded people. You network with them. You reconnect with them. You share with them, and you learn. Okay, because you will always be in constant. You will always find yourself learning something new, not just between your circles, but outside. Okay, outside in the global world. Ini adalah contoh inisiatif ini di antara Unimas dan Untan merupakan satu inisiatif yang sangat baik sebab kita boleh exchange ideas kita, apa yang kita punya pemahaman di Malaysia ini, apa pemahaman di segi Indonesia, dan bagaimana kita boleh collaborate. Okay, and at the same time, we have to be interested. We have to be genuinely interested. Kita tak boleh pretend yang kita interested in a particular thing. You have to walk into a class, contohnya, assuming you will learn something. You have to walk into a conversation, assuming you will learn something, because you will. No one person don't have information yang you already know. Tak akan ada. You will always find someone, and when you have a deep conversation with them, you will always find out about something new. Okay, or you can find out about something entirely different from what you have perceived before. But being interested doesn't mean agreeing saja. You can disagree and you can argue, but do it nicely. Okay? And then last but not least, apply. Once you, let's say, you learn, maybe you study overseas, but tak payah cakap overseas, you go internship. You go internship di sana ni, di balik negeri. Kerja, maybe you internship under a minister, and then you apply, you contextualize it to help your community. You give perspective kepada community.
Okay, and it's basically like bring it back home. What you learn, bring it back home. Okay, for instance, I'm going to study in UNCW, and then I had to. I was talking with my academic advisor. I think she's here, Dr. Arnold. He advised me to take certain courses that I can learn and I can contribute back to my community. Okay, and those are the things that you should think forward about. Okay, and the next slide. Can I see the next slide? I believe the next slide would be talking about the crux of the problem. Next slide. Okay, now the crux of the problem, the center of whatever we're talking right now is your institution. You akan tak akan di sini tanpa your institution. You tak akan di sini tanpa the help of your lecturer, the help of your professor, the help of your faculty. Who are you today is defined by what your lecturer is, what your professor is, what your faculty is, or fakultas, or what university stands for. Okay, now contohnya, the next, now I give my personal perspective. Yeah? The next slide. Okay, so these are some of the pictures. These pictures are not just here for gimmicks. I want you to learn, to value, to be valued. When you value studying, you're able to, for example, this is our class. Okay, so for example, this particular in the middle, buku panduan adun contohnya. It's something that's never been done before. We have an enactment. It's called the members of the assembly and members of the administration and members of the legislative assembly, in parentheses remuneration 1981 contohnya. Dia adalah legal enactment yang sangatlah complicated. Okay, and the people sana dun Sabah contohnya, dia hanya macam contoh, they know how to kira. Okay, but because I know I have some skills in summarizing, I summarize lah. Okay, I jumpa SU and I say, SU, okay, Kani, does this make sense? Yeah, okay, it makes sense. This is much more direct to the point. You have cross-referencing, to the state constitution. It's good. Okay, so you value your studies in your course, you bring it to your internship, you will be valued. Now we talk, these are just, okay, the ones on the bottoms are just my works on amending standing order. Standing order Dewan Undangan Sabah sudah outdated lah 2012. But because I've really worked closely with the SU, dia actually tarik saya ke pejabat SU untuk tolong dia amend standing order. Ini standing order Dewan Undangan dari Sabah yang biru ni. Yang hijau ni, this is a skin meh, parliamentary practice. So kita, for Commonwealth nation, we borrow a lot from the Commonwealth. Okay, so there's a lot of legal processes that comes into play. But then because because I valued my study for Malaysian legal system, I'm able to understand these sort of things. Tak banyak. I'm not saying I'm an expert, but at least you can grasp the things. And then from your internship, you learn. Okay, you learn. And then I want to show this one picture on the corner. This is actually the back room of during persidangan. And for those who I'm very much sure Dr. Arnold and Prof. Nelson might be aware of this person. This is the speaker of the Dewan Sabah, Dewan Undangan Negeri Sabah. Okay, how can you institute outside agencies show that you are valued? Is when they say they point at you, say, you know what, I need your help. Can you come over? I know you're no longer an intern, but can you come over and help out on the legal aspect? Okay, then they will. In many cases, when you are very good if you become a very good intern, they will actually set up you. Okay, and internship should be one of the things that a way for you to meningkatkan visibility faculty anda dan UNIMAS, because again, going back to the statement, they will know from the fruits of your labor. Yeah, when they see, okay, this is budak contoh Untan, and this is a good quality student, so they hype up your university, and that's how you increase the visibility in a positive way of university. And I want to talk about this one book, Why Nations Fail, and this is a book that was recommended by my lecturer and my supervisor for my FYP. Why Nations Fail is a book that I have learned so much from. I love the book so much to the point where my global perspective has changed. And I just want to put the picture of the book to visualize how we go back to our origin. We go back to our source, how our drive, our motivation, our university, our lecturer, our professor. Yeah, and this book I recommend to them. We wish to inform that tethering now, going to the next PM, slide.
Go to the next slide. There's 2 more slides. Sorry. Yeah. Now, for those who, okay. I just want to tell something, okay, just to wrap up, and this is something to focus on. Representing is not a permanent act, it's a process, it's an ongoing process. Sorry, my bad. Okay, before I end, I just want to say something. This is something for you to ponder. Representing or increasing, meningkatkan visibility faculty Anda is not a permanent and it's a process. Okay, it will always be a process for you to keep on increasing the visibility of your faculty. Dia tidak akan berhenti. And at the end of the day, an institution most valued asset is actually its alumni. How or what you can do after you leave your university, after you leave your faculty, is what actually brings, to my honest opinion, what actually brings your faculty out there to raise it to the global standard, to raise the ranking and those sorts. Okay, I think that's all from me. Okay, so thank you, and apologies if I talk too long. But again, thank you. Perkongsian yang cukup berinspirasi sebagai pembukaan. Terima kasih saudara mendaki. Saya pasti berdasarkan daripada apa yang saudara mendaki kongsikan sebentar tadi sahaja sudah cukup untuk memberikan pelbagai input kepada para penonton. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, kini kita beralih pula kepada wakil pelajar kita yang kedua, iaitu saudara Ahmad Tahirin. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera bagi teman-teman semua. Sebelumnya yang saya hormati Profesor Dr. Nelson Ilan Mersat selaku Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Unimas. Yang saya hormati Bapak Dr. Herlan Esos MSI selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura. Yang saya hormati teman-teman FSSK Unimas. Dan yang saya banggakan teman-teman pengurus BMFIS Untan dan peserta yang hadir pada kegiatan pada malam hari ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Tujuan pada malam hari ini, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan terkait peranan mahasiswa dalam meningkatkan visibilitas fakultas dan universitas. Nah, sebelumnya, seperti yang kita ketahui bersama mengenai peranan mahasiswa. Next, admin. Baik. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa mahasiswa memiliki peran-peran yang cukup penting. Peran yang pertama yaitu mahasiswa sebagai agen perubahan, yang dimana seperti yang kita ketahui bersama, mahasiswa dituntut untuk bisa melakukan sebuah inovasi yang kedepannya akan bisa merubah terkait sistem-sistem yang ada di negara tersebut seperti itu, yang dianggap kurang efektif atau relevan untuk tetap dilakukan. Peran yang kedua, mahasiswa sebagai iron stock, yang dimana diartikan mahasiswa diharapkan untuk terus dibimbing atau dididik agar tetap dari sumber daya mahasiswanya itu tidak habis, agar peran yang pertama sebagai agen perubahan itu tetap bisa tetap diimplementasikan seperti itu. Peran mahasiswa yang ketiga terkait mahasiswa sebagai guardian of value. Maksud dari ini yaitu sebagai di mana mahasiswa harus bisa menjaga nilai-nilai yang ada di dalam pendidikan di dalam negara tersebut agar tidak luntur jati diri dari bangsa tersebut. Peran yang keempat, mahasiswa sebagai moral force. Moral force sendiri dianggap sebagai kumpulan-kumpulan orang yang memiliki
nilai moral yang baik. Karena kita ketahui bersama bahwa mahasiswa adalah kelompok pemuda yang memiliki intelektual yang lebih dibandingkan pemuda-pemuda yang lainnya. Maka dari itu diharapkan kita sebagai mahasiswa memiliki moral yang baik, karena memiliki intelektual saja tidak cukup bila tidak diimbangi dengan moral yang baik, seperti itu. Dan peran mahasiswa yang kelima yaitu mahasiswa sebagai social control, yang dimana kita bersama bahwa mahasiswa adalah pemuda-pemuda yang bisa merubah segala sistem-sistem yang ada di negara atau bangsa ini, seperti itu. Maka dari itu mahasiswa juga ditekankan untuk tetap bisa menjaga sosial yang terjadi di dalam masyarakat di negara tersebut. Maka dari itu hubungan antara peran mahasiswa terhadap disabilitas itu pada intinya terdapat pada dalam poin agen perubahan, di mana kita memiliki intelektual yang tinggi, pemikiran, gagasan yang bisa membuat visibilitas dari kampus, fakultas, bahkan universitas itu dapat meningkat. Karena kita bersama bahwa tidak semua mahasiswa dapat memaksimalkan terkait potensi-potensi yang dimiliki dirinya sendiri, dan hal itu sebenarnya menjadi hal yang sering terjadi, namun hal itu seharusnya tidak terjadi. Next. Terkait tema kita yang dibahas yaitu visibilitas. Visibilitas di sini merupakan keadaan dapat dilihat dan diamati, terutama untuk keadaan cuaca, bendanya dapat dilihat dengan jelas pada jarak jauh. Namun pada pembahasan kita pada malam hari ini, visibilitas saya artikan sebagai reputasi atau citra dari kampus, fakultas ataupun universitas, yang dimana dapat diartikan bahwa visibilitas sendiri sebagai reputasi dari objek yang dituju. Objek yang dituju pada kali ini ialah fakultas ataupun universitas, seperti itu. Dan juga dalam untuk menjaga citra atau reputasi, bahkan meningkatkan reputasi, ada beberapa tahapan yang harus mahasiswa lakukan. Dari 5 peran yang saya sampaikan, sebenarnya mahasiswa dapat melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan citra atau reputasi dari fakultas ataupun universitas, seperti itu. Namun pada kenyataannya di kondisi lapangan secara nyata, banyak mahasiswa yang tidak dapat memaksimalkan potensi yang mereka miliki, sehingga potensi tersebut tidak dapat tersalurkan secara maksimal hingga membuat mereka bingung untuk melakukan inovasi-inovasi yang dapat merubah atau pandangan dari kampus, fakultas ataupun universitas tersebut. Next. Oke, teman-teman semuanya, dari apa yang saya sampaikan berbicara tentang visibilitas, reputasi ataupun citra, di sini terdapat upaya meningkatkan visibilitas khususnya untuk dalam kondisi ruang lingkup kampus, fakultas, universitas, seperti itu. Dari skala internal, sebenarnya mahasiswa di sini dapat mengikuti sebuah organisasi yang dimana nanti mungkin akan disampaikan oleh partner saya, yaitu Kak Cindy Ervina. Namun di sini saya lebih menjelaskan terkait upaya meningkatkan visibilitas di dalam ruang lingkup eksternal, yaitu terkait prestasi mahasiswa yang dapat merubah akreditasi ataupun citra dari fakultas maupun universitas sendiri, seperti itu. Sebelumnya, visibilitas sendiri juga salah satu indikator dari sebuah akreditasi dari kampus, yang dimana kita bersama bahwa akreditasi sangat penting bagi suatu institusi untuk menjamin lulusan-lulusan yang dapat menjadi sumber daya manusia yang bermutu, seperti itu. Nah, di sini terkait upaya meningkatkan visibilitas di ruang lingkup eksternal, di sini terdapat yang menurut pengalaman saya itu mempunyai 3 tahap yang bisa kita lakukan, seperti itu. Tahapan pertama, mahasiswa sebenarnya memiliki minat, bakat, bahkan potensi yang bisa membuat citra kampus itu terpandang ataupun secara positif dipandang oleh orang luar, seperti itu. Nah, maka dari itu sebenarnya setiap mahasiswa juga dapat mengikuti ajang lomba di luar kampus yang sebenarnya itu jauh lebih mempunyai relasi yang jauh lebih luas.
Karena kita bersama sekarang untuk meningkatkan visibilitas kita harus mempunyai dua tahap. Yang pertama, kita harus memiliki potensi-potensi yang dapat kita lakukan untuk mengikuti lomba tersebut. Dan juga kita membutuhkan media relation. Karena di zaman teknologi sekarang, di era globalisasi yang semakin cepat, untuk menyebarkan sebuah info yang dapat merubah citra dari kampus itu, kita harus menggunakan teknologi yang sudah ada, gitu, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu kita harus menguasai bagaimana sekarang untuk penyebaran media relation secara maksimal, menggunakan platform seperti Instagram, WhatsApp maupun platform aplikasi yang lainnya. Karena ketika mahasiswa sekarang tidak bisa mengikuti perubahan zaman, maka citra dari kampus itu sendiri juga dapat terhambat seperti itu. Nah, ketika kita telah mengikuti lomba, pencapaian lomba dapat meningkatkan akreditasi fakultas dan universitas. Teman-teman sini pasti bertanya, bagaimana bisa suatu prestasi bisa mempengaruhi visibilitas dari kampus, fakultas ataupun universitas tersebut. Nah, sesuai pengalaman saya juga pernah berdiskusi dengan kemahasiswaan bahwasanya untuk setiap kita mahasiswa mengikuti lomba itu memiliki penilaian yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, dan di mana setiap perlombaan itu dinilai sebesar biasanya skala 10. Nah, maka dari itu lomba apa saja yang dilakukan mahasiswa, apalagi itu memperoleh sebuah penghargaan, itu sangat mempengaruhi nilai akreditasi bahkan citra dari kampus itu sendiri. Next, Bang. Nah, baik, di sini terkait akreditasi. Akreditasi sangat penting untuk membuat citra dari kampus itu bersifat positif. Salah satu indikator penilaian akreditasi fakultas ataupun universitas diambil dari prestasi yang diraih mahasiswa baik skala regional, nasional, bahkan internasional. Nah, di sini dapat diartikan bahwa akreditasi itu sangatlah krusial atau penting. Oke, next, Bang. Nah, di sini saya salah satu mahasiswa yang telah mengikuti lomba, dan alhamdulillah puji Tuhan saya mendapatkan penghargaan dari lomba tersebut. Di sini saya pernah mengikuti Putra dan Putri Pariwisata Kabupaten Kuburaya pada bulan Maret 2022, dan puji Tuhannya saya mendapat penobatan sebagai Putra Pariwisata Berbakat Kabupaten Kuburaya. Itu. Nah, ini juga sangat berpengaruh pada citra dan reputasi dari kampus itu sendiri. Bahkan ini juga memperolehi skala universitas seperti itu. Next, Bang. Oke, di bulan selanjutnya saya juga mengikuti Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Barat, dan alhamdulillahnya lagi di bulan Mei 2022 saya mendapat penobatan sebagai harapan 2 Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Barat seperti itu. Oke, lanjut Bang. Next. Nah, di sini juga terdapat daftar prestasi masuk Untan di tahun 2022. Secara disclaimer bahwa kami ini adalah beberapa mahasiswa yang mempunyai prestasi dan mendapat penghargaan dari ribuan mahasiswa yang juga sebenarnya memiliki potensi yang sangat hebat seperti itu. Yang pertama, Desi Malinta, kejuaraan internasional virtual Open Karate Turnamen Nara Cup 9 tahun 2022. Yang kedua, Apriani Eka, lomba pidato bahasa Korea tingkat nasional. Yang ketiga, ini sudah tidak asing juga, Bang Rehan Abrari sebagai best speaker lomba debat hukum ke-12, dan Vera Prestia sebagai duta potensi pemuda 2021. Nah, kesimpulan yang saya dapat simpulkan pada pembahasan pada malam hari ini, bahwa prestasi dari mahasiswa sangat berpengaruh pada visibilitas kampus, fakultas maupun universitas itu sendiri. Maka dari itu, teman-teman yang merasa mempunyai potensi yang bisa dikembangkan, silahkan jangan sungkan untuk mengembangkan potensi yang kalian miliki, karena itu dapat meningkatkan visibilitas dari fakultas ataupun universitas sendiri. Saya Ahmad Tohirin, perwakilan dari BEM Visip Untan, mengucapkan mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih.
Terima kasih Saudara Ahmad Tahirin. Pada pencapaian-pencapaian yang dikongsikan tadi wajar dijadikan contoh buat semua mahasiswa-mahasiswa yang ada, terutama yang bersama-sama dengan kita pada malam ini. Baiklah, tanpa membuang masa, saya menjemput pula wakil pelajar kita yang ketiga, iaitu Saudara Chester Axton bagi menyampaikan pandangan beliau. Dipersilakan. Terima kasih pengacara majlis. Selamat malam, salam serumpun dan salam komuniti ASEAN kepada Prof. Nelson Ilan Mersat selaku Dekan Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan Unimas, Dr. Herlan, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura, timbalan-timbalan dekan yang hadir, pencara-pencara yang hadir, staf-staf fakulti yang hadir, perwakilan-perwakilan pada Universiti Malaysia Sarawak dan juga Universitas Tanjung Pura, serta kepada hadirin pada forum pada hari ini. Terima kasih. Nama saya Chester Axton bin Balang. Saya merupakan mahasiswa daripada program kajian antarabangsa atau lebih senang dipanggil sebagai hubungan antarabangsa di Universiti Malaysia Sarawak. So, tanpa melengahkan masa, saya akan membentangkan peranan mahasiswa dalam meningkatkan visibility fakulti dan universiti berdasarkan pengalaman saya dalam kepimpinan dan juga penyertaan aktiviti. Oke, seterusnya. Terima kasih. Oke, agenda yang pertama ini, pertama, kedua, dan ketiga adalah kiranya part pertama kepada perkongsian saya pada hari ini, yaitu lebih kepada peranan yang perlu dimainkan oleh mahasiswa. Dan the next slide, please. Dan ini adalah bahagian kedua di mana pengalaman secara personal dalam meningkatkan visibility fakulti. Dan terima kasih kepada Saudara Ahmad Tahirin tadi kerana telah memberi kiranya definisi visibility, yaitu reputasi kampus bagi universitas. Dan itulah perkongsian pada malam ini akan menumpuhkan perbincangan tersebut. Next please. Yang pertama adalah peranan mahasiswa dalam menyuarakan pendapat dan idea. Seperti yang telah dibincangkan oleh dua panelis tadi, kita dapat melihat bahawa mahasiswa dan mahasiswi yang berada dalam universiti mempunyai tingkat ilmu yang tinggi berbanding mereka yang kiranya tidak berada dalam universiti. Oleh itu, saya percaya bahawa setiap mahasiswa dan mahasiswi yang sampai ke tahap ini mempunyai kebolehan mereka tersendiri, dan kebolehan dan cara mengolah pendapat dan idea secara kritis saya pasti kiranya telah dibentuk sejak daripada dalam universiti. Dan saya percaya juga sebelum universiti pun di Malaysia kita ada sistem di mana ianya dipanggil kemahiran berfikir aras tinggi ataupun KEPAT, dan itulah salah satunya yang kebolehan dalam mahasiswa-mahasiswi ada kiranya pendapat-pendapat dan idea yang bernas perlu diutarakan. Dan saya melihat budaya-budaya kita, orang Asia, kita lebih reserve dan kita tidak senang menyampaikan idea-idea dan pendapat. Tapi saya percaya sekiranya kita mampu membahaskan idea kita yang bernas dan juga yang cakna, saya pasti idea-idea ini mampu diterima oleh fakulti. Oleh itu saya menyeru kepada mahasiswa-mahasiswi, sekiranya ada pendapat yang ingin dilontarkan, sila berikan pendapat Anda kerana itu yang dilatih di universiti. Terima kasih. Seterusnya. Kedua adalah menelusuri kaedah berurusan secara profesional. Semasa saya di tingkatan 6, saya memegang jawatan selaku Timbalan Presiden Majlis Perwakilan Pelajar tingkatan 6 Sekolah Menengah All Saints, dan sewaktu saya di universiti saya telah mengikuti Unimas International Relations Student Organization URSO, dan telah memegang Exco Kebajikan dan juga Timbalan Presiden, mantan Timbalan Presiden bagi previous term. Dan apa yang saya lihat yang mahasiswa boleh lakukan adalah
menelusuri kaedah berurusan secara profesional dengan fakulti, dengan persatuan-persatuan yang ada dalam fakulti. Kerana berbekalkan idea sahaja ianya tidak mencukupi. Kita kena ada sebuah kaedah yang kita perlu lakukan bagi memastikan idea kita boleh diterapkan. Dan kita kena faham apabila kita berurusan, apabila kita mempunyai sesuatu, kita tidak boleh lontarkan ia begitu sahaja. Kita kena melalui proses-proses tertentu dan kita kena sediakan kertas kerja, sediakan laporan, sediakan minit mesyuarat, sediakan ahli jawatan kuasa. Dan ini adalah kaedah-kaedah berurusan yang perlu diambil dan perlu dilakukan oleh mahasiswa di peringkat kita. Saya percaya kalau mahasiswa-mahasiswa mengambil inisiatif untuk menelusuri kaedah berurusan secara profesional dan dengan berbekalkan idea yang bernas, begitu banyak yang kita boleh lakukan. Saya percaya. Thank you. Next one. Yang terakhir bagi bahagian pertama adalah diskusi secara dua hala bersama pihak fakulti dan university. Saya percaya dalam proses kita memberikan idea, dalam proses kita melakukan kertas kerja ataupun apa-apa laporan, ianya tidak akan terus-terus how we call it perfect. Ianya tidak akan terus-terus sempurna. Ianya terdapat mungkin beberapa kesalahan di situ, beberapa kesalahan format. Dan inilah di mana saya rasa sebagai mahasiswa yang matang, sebagai seorang mahasiswa yang cakna, kita harus mengambil langkah dengan berdiskusi secara dua hala bersama pihak fakulti dan university. Dan bukan hanya memberi condemnation kepada pihak fakulti ataupun university. Selaku mahasiswa dan mahasiswi yang mempunyai aras berfikir yang tinggi, segala urusan-urusan harus dinegosiasi ataupun dinegosiasi antara pihak mahasiswa dan juga pihak fakulti dan university. Dan saya percaya pihak fakulti dan university akan menyokong segala agenda yang dapat membentuk Sasya dan dapat membentuk bakal pemimpin yang hebat pada masa yang akan datang. Terima kasih. Next one. Bagi sesi kedua adalah bagaimana saya menerapkan peranan-peranan sebelum ini kepada real life application, yaitu pengalaman secara personal dalam meningkatkan visibility fakulti. So, saya tidak juga terlalu sering dipanggil untuk berkongsi, tetapi apabila saya dipanggil untuk berkongsi di sekolah-sekolah menengah, sebab previously semasa saya di tingkatan 6 kiranya bolehlah dikatakan student yang cemerlang. Oleh itu terdapat sekolah-sekolah yang panggil saya untuk memberikan talk dan saya akan berkongsi apa yang telah saya lakukan sebelum ini. Dan dalam sesi perkongsian saya itu juga saya tidak hanya menekankan berkenaan apa yang saya lakukan, tetapi hala tuju seterusnya itu penting kepada bakal-bakal graduan tingkatan 6 yang bakal memasuki university. Oleh itu, saya sering kiranya mempromosikan university, karena di university ianya saya rasa sangat berlainan berbanding tingkatan 6, karena di university ini kita sangat independen. Oleh itu, University Malaysia Sarawak juga amat menyokong pelajar dalam melakukan aktiviti, amat membantu dari segi penyediaan kertas kerja dan semuanya. And at the same time, semasa memberikan talk ini, saya in a way promote the faculty, promote the program, dan tidak hanya limited to my program, program-program yang lain juga saya pasti bermanfaat kepada mereka yang berminat untuk mengambil program yang lain. Thank you. Next one. Yang kedua adalah melibatkan diri dalam program fakulti yang bersifat community driven. Saya amat bersyukur hari ini dapat bersama Universitas Tanjung Pura yang saya pasti lebih berpengalaman dalam project-project community driven ini. Dan salah satu apa yang saya boleh kongsikan daripada pihak University Malaysia Sarawak, baru-baru ini kami telah melakukan University Social Responsibilities yang dipanggil USR, yaitu program di bawah fakulti di Ulu Baleh Kapit. Dan apa yang kami telah lakukan ini adalah memberikan ilmu yang
bagi saya simple, tetapi ianya akan membantu community-community di Ulu Balai ini, yaitu dengan bengkel penyediaan kertas surat rasmi untuk berurusan secara profesional dengan pihak pejabat daerah, dan juga pihak pejabat daerah menyokong inisiatif ini, dan kami juga telah menjemput pihak majelis daerah, pihak pejabat daerah untuk datang dan memberikan talk, dan ianya salah satu event yang bagi saya telah menyentuh saya, sebab kiranya dengan ilmu yang saya ada ini saya tidak simpan sendiri, tapi saya memberikannya kepada community. Dan saya berharap mungkin suatu hari yang akan datang, mungkin Universitas Tanjung Pura dan Universiti Malaysia Sarawak boleh bersama-sama ya membuat satu program yang community driven secara bersama-sama. The next one, please. The next one, this will be the last one, yaitu menyertai program kepimpinan antarabangsa, yaitu Common Purpose Leadership Program bagi bahagian Asia Pasifik. Program ini telah disertai oleh beberapa universiti, dan saya merupakan salah satu representatif bagi Universiti Malaysia Sarawak, dan saya amat bersyukur kepada fakulti dan juga universiti kerana memberikan saya peluang untuk menyertai leadership program ini. Dan apa yang saya boleh dapat dari talk Mandaking, yaitu speaker yang pertama adalah what you learn you take it back home. So apa yang previously dikongsikan oleh Mandaking, inilah yang saya cuba lakukan, walaupun common purpose pada kali ini hanya secara virtual disebabkan pandemik, tapi saya telah mendapat ilmu. Dan bagi saya ilmu-ilmu yang saya dapat ini sebenarnya saya boleh terapkan dan berikan kepada community. Dan saya rasa amat bersyukur sekali lagi kepada universiti dan fakulti kerana melalui program-program USR dan program seperti Common Purpose Leadership Program ini amat disokong, amat dibantu oleh pihak-pihak atasan, timbalan-timbalan dekan, dan juga pensyarah-pensyarah. Dan saya rasa hubungan antara mahasiswa dan mahasiswi serta staf-staf fakulti seperti pensyarah-pensyarah, timbalan-timbalan dekan, kita harus kuatkan lagi, dan saya pasti banyak aktiviti-aktiviti yang kita boleh give to the community will be able to be done. Next slide. Oke, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih atas perhatian. Yang buruk kita tolak, yang baik saya harap diterima oleh para mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti sesi kita pada hari ini. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudara Chester di atas perkongsian yang cukup menarik sebentar tadi. Baiklah, kini tibalah giliran wakil pelajar kita yang terakhir, iaitu Saudari Cindy. Dipersilakan. Oke, sebelumnya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang telah hadir bersama kita pada malam hari ini, Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Unimas, Sarawak, Malaysia, Profesor Dr. Nelson Ilan Mersat. Selamat malam, Prof. Yang saya hormati juga yang telah hadir bersama kita pada malam hari ini, Dekan daripada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Untan, Bapak Dr. Herlan Esos MSI. Selamat malam, Pak. Kemudian juga yang telah hadir bersama kita pada malam hari ini, dosen-dosen dari FISIP Untan,
Itu ada Ibu Dr. Ira Patriani, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Selamat malam Ibu. Ada juga telah hadir Bapak Adityo Darmawan, dosen fisip juga. Kemudian juga telah hadir Wakil Dekan 3 Kemahasiswaan dan Alumni Fisip Untan, Bapak Dr. Sabran Asyar, MSI, yang telah hadir pada malam hari ini, serta rekan-rekan dari Unimas dan juga dari Fisip Untan yang juga telah turut serta hadir pada malam hari ini. Jadi tema yang kita angkat pada malam hari ini yaitu peranan mahasiswa dalam meningkatkan visibilitas fakultas dan universitas. Oke, next slide. Oke, seperti yang telah disampaikan oleh beberapa rekan dari Unimas maupun dari Fisip Untan tadi, seperti value mahasiswa yang telah disampaikan oleh Mendaki, kemudian serta bagaimana prestasi dari mahasiswa sendiri itu bukan hanya meningkatkan value dari diri sendiri sebagai mahasiswa ataupun pelajar, tapi juga meningkatkan visibility dari fakulti ataupun university secara otomatis. Jadi jika kita lihat, mahasiswa dan visi misi kampus itu berjalan beriringan secara harmonis ketika mahasiswa berhasil mengimplementasikan tujuan ataupun visi misi dari kampus, itu tidak hanya memberikan value bagi mahasiswa sendiri, tetapi juga memberikan meningkatkan visibilitas dari kampus di hadapan publik. Oke, next slide. Nah, kalau di Fisip Untan sendiri itu visi misi kampus Fisip, yang pertama adalah kampus Fisip Untan itu menjadi pusat informasi baik di bidang sosial, politik maupun budaya atau kultur di Kalimantan Barat, serta menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi bermoral dan mampu berkompetisi secara lokal, nasional, regional, dan internasional. Jadi ketika mahasiswa berhasil meningkatkan value dalam dirinya, berhasil memetakan cara berpikir untuk bisa mengimplementasikan nilai-nilai berkaitan dengan visi dan misi kampus, itu secara otomatis dapat meningkatkan visibility bukan hanya dari diri dia sendiri, tetapi juga kepada kampus. Nah, kalau di Fisip Untan sendiri, itu kami visinya adalah menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, di mana nilai-nilai ini seperti memberikan pendidikan ataupun pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ketiga nilai ini kami sebut sebagai Tridharma Perguruan Tinggi, di mana nilai-nilai ini kemudian diterapkan dalam berbagai kegiatan mahasiswa maupun kegiatan-kegiatan yang disiapkan oleh kampus bagi mahasiswa maupun sebagai bentuk kerjasama kepada lembaga-lembaga di luar kemahasiswaan. Next slide. Nah, sedangkan apa sih visibility itu sendiri? Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi, visibility itu bisa kita artikan sebagai bagaimana pandangan publik, pandangan luar, citra dari kampus yang dilihat oleh orang luar ataupun pihak ketiga. Next slide. Nah, jika tadi sudah dijelaskan mengenai proses, bagaimana mahasiswa itu bisa meningkatkan value dari dirinya, dan juga bagaimana proses-proses yang dilalui mahasiswa untuk bisa membuat sebuah kegiatan yang akan meningkatkan visibility dari fakulti maupun university. Nah, sedangkan peran-peran yang lain itu saya rumuskan menjadi 4 hal. Yang pertama adalah melalui publikasi karya tulis ilmiah atau publication of scientific works. Kemudian yang kedua adalah prestasi mahasiswa atau student achievement. Yang ketiga adalah kegiatan mahasiswa, student activity. Yang keempat adalah media sosial dan isu kampus atau social media and campus issue. Nah, bagaimana keempat hal ini bisa meningkatkan visibilitas dari perguruan tinggi sendiri? Karena sebagaimana kita tahu, keempat hal ini tentu sangat mudah sekali terlihat oleh publik, mudah sekali diakses, apalagi dengan dibantu oleh sosial media yang saat ini bisa diakses semua orang. Itu sangat memudahkan bagi pihak luar untuk menilai atau melihat dari citra kampus itu sendiri. Next slide. Nah, berikut adalah beberapa platform yang disediakan oleh kampus kami sendiri untuk memberikan wadah bagi baik itu dosen maupun mahasiswa ataupun pelajar untuk bisa mengupload jurnal atau karya tulis ilmiah kepada publik
di mana dengan dinaungi oleh kampus itu sendiri. Nah, di sini kami punya namanya Jurmapis, Journal of Social Science Tanjung Pura University. Itu diterbitkan setiap 4 kali per tahun. Nah, sebelum diterbitkan juga tentu saja karya tulis ilmiah dari para pelajar itu akan diseleksi oleh tim seleksi dari kampus sendiri, dan juga akan dibimbing dan dibina langsung oleh dosen-dosen dari kampus Visip Untan sendiri. Next slide. Nah, ini secara universitas kami juga punya. Jadi jika tadi adalah platform yang disediakan oleh fakulti daripada Visip Untan, sedangkan yang ini adalah portal jurnal ilmiah yang disediakan oleh university atau Universitas Tanjung Pura. Jadi kumpulan jurnal-jurnal dari berbagai fakultas yang bernaung di Universitas Tanjung Pura itu semuanya dirangkum di dalam website ini, sehingga mahasiswa ataupun dosen yang memiliki karya tulis ilmiah itu memiliki wadah untuk bisa dipublis dan juga diakses oleh publik, sehingga diharapkan bisa menjadi acuan ataupun bisa menjadi referensi bagi tulisan-tulisan atau karya ilmiah, baik itu untuk umum ataupun daripada mahasiswa itu sendiri. Next slide. Nah, selanjutnya adalah kegiatan mahasiswa atau student activities. Jadi di kampus kami, untuk beberapa tahun ini, kami lebih menggiatkan juga untuk promosi kepada luar melalui beberapa media yang ada di kampus, seperti salah satunya adalah YouTube. Nah, YouTube ini kampusku sendiri, itu dikelola oleh bidang kemahasiswaan Visip Untan, itu ada Mas Audi Nuju, mungkin Mas Audi ada bergabung di sini tadi, dan mungkin teman-teman Unimas, rekan-rekan yang sebelumnya sudah berkunjung ke Visip tentu kenal dengan beliau. Nah, beliau yang mengelola daripada YouTube ini kampusku. Jadi beberapa kegiatan, teman-teman bisa lihat di slide, itu ada kegiatan pengabdian mahasiswa, kemudian giat kampusku. Giat kampusku itu berisi berbagai macam kegiatan mahasiswa yang didokumentasikan sebaik mungkin dengan apik oleh tim ini kampusku, Visip Untan. Dan juga seperti yang kita lihat, itu ada giat kampusku, kunjungan PSSK Unimas, itu juga sudah tercantum di YouTube ini kampusku. Teman-teman bisa cek sendiri jika ingin lihat atau ingin mempelajari lebih lanjut mengenai kegiatan-kegiatan mahasiswa. Next slide. Nah, sedangkan di kampus Visip sendiri, sebagaimana kita tahu bahwa kampus sosial itu kami memiliki cukup banyak program studi ataupun program kajian, sehingga jika hanya menggunakan satu organisasi mahasiswa itu tidak cukup untuk meningkatkan visibilitas dan juga menjadi untuk bisa memfasilitasi mahasiswa untuk bisa meningkatkan minat, bakat, dan juga value yang ada dalam diri mereka masing-masing, sehingga kampus kami itu mempunyai sebuah kebijakan untuk membentuk masing-masing program studi atau program kajian itu akan ada satu organisasi mahasiswanya sendiri. Seperti yang teman-teman lihat di sini, kami di Visip Untan sendiri punya 9 program studi atau program kajian yang tergabung menjadi 9 himpunan mahasiswa, di mana bisa dilihat pada slide, itu ada Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi atau disingkat Himakom, ada Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik atau disingkat Himapol, kemudian kami juga punya Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan atau disingkat Himapem, Himpunan Mahasiswa Pembangunan Sosial atau disingkat HMPS, kemudian ada Himpunan Mahasiswa Sosiologi atau disingkat HMS, ada Himpunan Mahasiswa Antropologi Sosial atau disingkat HIMAS, kemudian ada Korps Mahasiswa Hubungan Internasional atau KOMAHI, kemudian ada Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik atau HIMA-AP, dan ada Himpunan Mahasiswa Diploma atau HIMA-Data, itu untuk yang D3 atau Diploma 3. Nah, orang Indonesia itu sendiri budayanya tuh suka menyingkat-nyingkat sesuatu ya, jadi tuh himpunan mahasiswa kami juga ada singkatannya yang dibuat semenarik mungkin lah bagi para pendiri dari himpunan itu masing-masing. Sedangkan untuk unit kegiatan mahasiswa kami juga punya 6. Jadi unit kegiatan mahasiswa ini
berdasarkan minat dari mahasiswa-mahasiswa atau pelajar daripada FISIP Untan sendiri untuk bisa meningkatkan kualitas ataupun soft skill daripada diri mereka sendiri. Nah, kami punya 6 unit kegiatan mahasiswa, itu ada Bengkel Seni Visipol atau BSF, itu adalah merupakan unit kegiatan mahasiswa bagi pelajar-pelajar yang tertarik kepada bidang seni. Kami punya ada band FISIP Untan, kami punya seperti komunitas tari, kemudian ada juga teater, dan juga berbagai macam di bidang seni. Nah, ketika teman-teman kemarin pada saat berkunjung ke FISIP Untan, mungkin disuguhkan dengan tarian-tarian. Nah, tarian-tarian itu dipertunjukkan berasal dari Bengkel Seni Visipol. Jadi yang menarik adalah anak-anak ataupun mahasiswa ataupun pelajar dari FISIP Untan sendiri yang memiliki minat dan bakat di bidang seni. Kemudian kami punya Persatuan Sepak Bola atau PS FISIP, ini untuk pelajar-pelajar yang hobi ataupun suka terhadap permainan sepak bola atau olahraga sepak bola. Kemudian kami juga punya yang namanya Kerabat Mahasiswa Katolik, jadi ini khusus unit kegiatan mahasiswa di bidang keagamaan. Kemudian ada Ikatan Mahasiswa Kristen Protestan atau IMKP, itu untuk mahasiswa-mahasiswa yang beragama Kristen Protestan. Kemudian juga kami punya Gerakan Mahasiswa Pecinta Alam atau GEMPA, untuk teman-teman ataupun pelajar yang punya minat terhadap alam, seperti mungkin mendaki ataupun hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan. Kemudian kami juga punya Forum Komunikasi Mahasiswa Islam atau disingkat FKMI Nurudin. Jadi Nurudin itu adalah merupakan nama musola yang ada di FISIP. Nah, jadi unit kegiatan mahasiswa itu kami bentuk berdasarkan minat dan bakat dari mahasiswa yang ada di FISIP. Kemudian kami juga punya satu komunitas, itu ada komunitas model FISIP Untan. Itu merupakan semacam perkumpulan bagi anak-anak ataupun pelajar-pelajar yang tertarik dalam dunia seni model, dan juga merupakan sebuah wadah yang dibentuk kemahasiswaan kami untuk merangkul anak-anak yang memiliki minat dan juga bakat, itu seperti duta-duta bahasa, duta lingkungan, dan duta-duta lainnya. Oke, next slide. Ini adalah faktor yang keempat ya, sosial media dan kampus issue. Karena faktor yang ketiga tadi, yaitu melalui jalur prestasi atau student achievement, itu telah dijelaskan oleh rekan saya, Ahmad Thohirin. Jadi yang terakhir adalah sosial media dan kampus issue. Nah, sosial media seperti yang kita tahu adalah faktor yang paling mudah diakses oleh publik. Sehingga visibilitas kampus itu sangat berpengaruh oleh bagaimana cara pandang yang diperlihatkan oleh media sosial, bagaimana narasi-narasi atau ayat-ayat yang dipublish oleh media sosial yang berkaitan dengan kampus dan juga mahasiswa ataupun kegiatan mahasiswa, itu yang akan mempengaruhi dan menggiring opini publik terhadap bagaimana visibility fakulti maupun university atau fakultas maupun universitas. Nah, sedangkan kampus issue sendiri, ini bukan isu-isu yang beredar di kampus, tapi lebih kepada isu-isu publik yang kemudian dirumuskan, dikaji, ataupun dibicarakan oleh mahasiswa-mahasiswa di kampus untuk bisa dicari bagaimana gerakan ataupun kegiatan mahasiswa yang bisa mengatasi atau membantu agar isu-isu tersebut bisa terselesaikan oleh pemerintah ataupun oleh lembaga-lembaga di luar kampus. Contohnya seperti yang dilihat pada layar, itu ada screenshot dari Instagram BEM FISIP, itu merupakan sebuah demo yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP Untan. Itu lebih kepada orasi publik tentang bagaimana sih pandangan dari mahasiswa atau pelajar sendiri terkait masalah-masalah yang dihadapi oleh negara ataupun pemerintahan. Dan juga ketika ada isu-isu publik, itu kami bahas di lingkungan kampus agar bisa dicari bersama, sebab sebagaimana kita tahu, kita di kampus ataupun di fakulti maupun university, kita tidak hanya belajar untuk diri kita sendiri, belajar teori, tapi kita juga belajar untuk bisa mengimplementasikan ilmu yang kita peroleh sehingga bisa bermanfaat. Karena itu merupakan salah satu tujuan penting dari
visi dan misi dari fakultas maupun universitas. Dan saya rasa baik itu Unimas maupun FISIP Untan itu pasti memiliki visi dan misi yang sama, yaitu bisa menghasilkan lulusan ataupun bisa membentuk mahasiswa yang tidak hanya unggul dalam teori maupun kompetensi, tetapi juga value yang dipunya daripada pelajar sendiri itu bisa diaplikasikan dan juga bisa bermanfaat bagi banyak orang, baik itu bermanfaat bagi kampus, diri sendiri, maupun bagi pihak luar. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada banyak hal yang dirasa kurang, mungkin kita bisa bincangkan lebih lanjut melalui sesi diskusi kita. Oke, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Saudari Cindy Arvana di atas perkongsian yang cukup bermakna sebentar tadi. Saya pasti banyak persoalan yang ingin dikemukakan oleh para penonton kepada wakil-wakil pelajar kita. Kini, saya buka ruang kepada penonton untuk bertanyakan soalan. Kepada yang ingin bertanya, boleh kemukakan soalan anda di ruangan chat atau membuka mikrofon anda dan mohon perkenalkan diri terlebih dahulu. Dipersilakan. Baiklah, kita ada satu soalan dari Soh Chuhan. Tidak semua mahasiswa tahu untuk berurusan secara profesional. Bagaimanakah cara untuk menerapkan amalan ini di dalam diri setiap mahasiswa? Jadi saya buka soalan ini kepada mana-mana panel yang ingin. Okey, saya rasa soalan ditujukan kepada Saudara Chester. Saudara Chester? Okay, thank you. Terima kasih untuk the floor, pengacara majlis. Pada saudari ataupun saudara Soh Chuhan, tidak semua mahasiswa tahu berurusan secara profesional, betul. Bagaimanakah cara untuk menerapkan amalan ini di dalam diri setiap mahasiswa? Berbalik kepada volunteerism ataupun partisipasi untuk mahasiswa ataupun mahasiswi. Saya lihat di university begitu banyak peluang untuk volunteer ataupun melibatkan diri dalam organisasi-organisasi kecil. Tidak perlu in a way tidak perlu kita melihat dalam konteks yang tinggi ataupun besar, even mengikuti organisasi yang kecil, belajar dari bawah, bagaimana mau sediakan kertas kerja, bagaimana mau sediakan laporan, apa itu meeting minutes, bagaimana ingin berkomunikasi dengan para pensyarah ataupun program koordinator. Kita dapat belajar berurusan nih secara langsung apabila kita willing to volunteer ataupun willing to take the risk untuk mengikuti organisasi, badan-badan organisasi. So, kena beranikan diri, kena ambil responsibilities sebab we cannot run from responsibilities. That's life. We cannot run from responsibilities. In a way, you take it or you suffer from the consequences of it. So, in a way, saya sarankan untuk volunteer ataupun libatkan diri dengan organisasi-organisasi yang ada di university. In a way, selepas itu baru akan tahu macam mana kita akan berurusan dengan pihak atasan dan dengan rakan-rakan organisasi. Thank you, itu saja dari saya. Terima kasih Saudara Chester. Kita masih menunggu soalan-soalan lain. Ada yang ingin bertanya, mungkin ingin membuka mikrofon. Hi. Ya, hai. Boleh perkenalkan diri dahulu dan daripada fakulti mana? Hi, my name is Yushara Atira and I'm from Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Okay. I have a question for Mandaki. I agree that the quote representing is not a permanent end rather than a process. How could we kickstart to represent something or take the leap of faith to start? That's all from me. Thank you. Saudara Mendaki. All right. Thank you so much, Saudari Yushahira and Pengacara Majlis.
I like that question because the answer is very simple to it, but at the same time, as you go bigger, it becomes, way more harder. You can start representing yourself. Kamu boleh start representing yourself just by going outside. How do you represent yourself? For example, this FYP. If you want to do interview with your respondents, how do you present yourself? Speak politely. Okay, you know the standards, you know how to ask questions, you've learned about this in your research method. How do you address the person? How do you sit even? How do you, when you masuk rumah, beri salam, these sort of things. When the public see you as a student, you do interview, beri masuk rumah, just from the beginning they come. First impression matters a lot. I don't agree when they say first impression doesn't matter, don't judge a book by its cover. No, first impression matters a lot, especially if you're a researcher, especially if you're an academic. So you start representing in these small scales. How can you bring nilai culture FSSH atau Unimas atau dari segi fisik Untan kepada public? Itu adalah dari segi, bagi saya, salah satu layer yang one of the lowest lah if we're talking about FYP. Once you go into internship, okay, internship adalah salah satu benda yang completely, I think, out of our comfort zone. Saya rasa lebih, bagi saya personally, and this is very subjective, saya rasa, interviewing is a bit more lightweight. Okay, people may disagree, understand that, tapi you work outside, you intern, and when people see you bawa, because you sign NDA, you bawa nama Unimas, you bawa nama Untan ke agency itu, how people see you is how you represent Unimas and represent the best from your faculty and for your Unimas. That's how you kickstart it. Okay, start from the very bottom. You're already representing. How you go outside, macam mana kau berpakaian, how you speak to the public. That's how you represent that. It starts from the very low, it goes all the way up. Yeah, I hope that answers your question, Saudari Yus. Yeah, sure. Thank you, Manda. Baiklah, terima kasih Saudara Mendaking dan Saudari Syahira. Jadi kita masih buka lagi soalan-soalan daripada para penonton. Baiklah, okey. Dari So Chuhan, ini observation saya masa CMCO in year 1 as a volunteer or social work I done before. Saya dapati bahawa yang banyak orang dia pentingkan diri, not soft skill, due to they think as volunteerism will have payment or allowance. So what is your opinion or perception based on this situation? Adakah soft skill amat penting pada masa hadapan kerja serta penting kepada pembangunan mahasiswa? Okey, mungkin Saudara Tohiri boleh menjawab soalan ni? Atau mungkin Saudara Cindy? Baik, terima kasih atas pertanyaan. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Saudara So Chuhan. Baik, saya simpulkan pertanyaan dari Saudara Chuhan terkait apakah soft skill amat penting pada masa hadapan kerja serta penting kepada pembangunan mahasiswa. Ya, baik. Terkait pertanyaan ini, saya pastikan dan saya meyakini bahwa terkait soft skill itu amat penting bagi potensi dan perkembangan dari mahasiswa itu sendiri. Kenapa? Untuk mendapat nilai saja itu tidak cukup. Untuk IPK, seorang mahasiswa misalnya mendapatkan IPK yang sempurna atau perfect, itu tidak membuktikan bahwa mahasiswa itu memiliki sumber daya mahasiswa bagi diri sendiri yang amat matang seperti itu. Maka perlu adanya sebuah soft skill yang harus dimiliki bagi mahasiswa itu sendiri untuk memunculkan terkait apa yang dimiliki oleh potensi dari mahasiswa itu sendiri, sehingga reputasi dari dirinya sendiri itu dapat keluar, dapat diimplementasikan kepada sesama sosial yang lainnya seperti itu. Dan juga selama kita menjadi mahasiswa, hal itulah yang harus kita lakukan untuk selalu mengembangkan soft skill yang ada, karena di dalam lingkup mahasiswa segala kegiatan adalah berhubungan pada untuk peningkatan soft skill. Jadi alangkah lebih baiknya kita sebagai mahasiswa untuk
memanfaatkan waktu yang ada selaku mahasiswa untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang bersifatnya meningkatkan soft skill. Karena kebanyakan perusahaan khususnya di Indonesia itu lebih mengutamakan bagaimana pengalaman kita selama menjadi mahasiswa, bagaimana kita sering menjadi volunteer, relawan yang kedepannya bisa membuat perusahaan tertarik untuk merekrut kita sebagai pekerja atau pegawai di perusahaan tersebut. Maka dari itu saya yakini lagi dan saya tekankan bahwa soft skill juga penting untuk mahasiswa seperti itu. Jadi nilai penting dan soft skill juga penting. Jadi harus diimbangi kedua-duanya untuk mendapatkan sebuah potensi mahasiswa yang terbaik seperti itu. Terima kasih. Itu jawaban dari saya. Baiklah, terima kasih Saudara Tohirin. Baik, kita buka soalan terakhir. Mungkin dari penonton-penonton dari FISIP sendiri. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Saya ingin bertanyakan satu soalan. Okey, sila. Mohon perkenalkan diri terlebih dahulu. Okey, nama saya Muhammad Faris Iskandar bin Muhammad Irwan dari program Antropologi Sosiologi. Soalan saya adalah sebagai seorang pelajar yang mempunyai corak atau cara pemikiran yang lain berbanding majoriti, bagaimanakah cara untuk menyesuaikan diri tanpa menghadapi sebarang tekanan? Terima kasih. Okey, terima kasih Saudara Faris. Mungkin soalan ini boleh dijawab oleh Saudari Cindy. Saudari Cindy masih bersama dengan kita ke? Menjawab dari pertanyaan Faris tadi, tentu saja untuk bisa menghadapi tekanan di dalam dunia kerja ataupun di lingkungan tempat kita berada, dimanapun lah, itu tidak bisa kita persiapkan secara tiba-tiba ataupun secara cepat. Tentu saja itu berkaitan dengan cara berpikir dan juga mental kita sendiri. Nah, untuk bisa membangun agar kita punya mental yang kuat dan juga bisa bertahan di bawah tekanan, itu bisa kita bangun dengan mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh kampus, ataupun kita mengikuti volunteer ataupun kegiatan-kegiatan positif yang berkaitan dengan mahasiswa. Nah, mengapa kita perlu mengikuti kegiatan-kegiatan kemahasiswaan selama kita berkuliah ataupun selama kita menempuh pendidikan di universitas maupun di fakultas? Sebab di dalam kegiatan-kegiatan ini kita belajar untuk bisa memposisikan diri, menyesuaikan diri dengan orang-orang yang ada di dalam satu forum ataupun satu kelompok dengan kita, yang mana tentu saja orang-orang ini itu memiliki cara pandang, pola pikir, dan juga sikap yang berbeda-beda. Nah, dari berbagai latihan-latihan ini, itu bisa membentuk karakter kita, sehingga kita bisa menghadapi tekanan-tekanan yang diterima dari luar ataupun dari eksternal. Bukan hanya itu saja, melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, kita dituntut untuk memiliki tanggung jawab, memiliki skill untuk bisa mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Sebab kita semua juga tahu bahwa ketika kita melaksanakan kegiatan ataupun melaksanakan apapun, tentu saja tidak akan selalu berjalan dengan lancar. Pasti ada masalah, ada problem yang kita hadapi. Dari ketika kita melaksanakan kegiatan atau ikut dalam sebuah organisasi, kita bertemu banyak orang, kita mengalami berbagai masalah yang harus kita hadapi dan juga kita menerima tanggung jawab yang diberikan, itu akan melatih kita
dengan sendirinya untuk bisa tahan atau kuat terhadap tekanan-tekanan dari luar, sehingga ketika kita sudah keluar daripada fakulti ataupun university, ketika kita sudah berada di masyarakat ataupun kita berada di lingkungan kerja, untuk menghadapi tekanan-tekanan itu sudah biasa, jadi kita tidak akan mengalami kesulitan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Saudari Cindy di atas penerangan yang cukup jelas. Okey, baiklah. Nampaknya masa agak mencemburui kita. Maka kita terpaksa untuk bergerak ke sesi yang seterusnya. Baiklah, terima kasih kepada semua wakil pelajar kita di atas perkongsian yang cukup bertenaga dan berinformasi sebentar tadi. Saya pasti penonton-penonton kita pasti kini lebih memahami makna dan pengaplikasian visibility terutama terhadap fakulti dan universiti. Bagi meneruskan majlis, kini kita beralih pula ke sesi penyerahan e-sijil sebagai simbolik kepada kolaborasi di antara Universiti Malaysia Sarawak dan Universitas Tanjung Pura Pontianak, Indonesia. Berikut merupakan sijil yang diserahkan oleh Universitas Tanjung Pura Pontianak Indonesia kepada Universiti Malaysia Sarawak sebagai simbolik sesi penyerahan e-sijil ini. Kini, kita beralih pula kepada sesi penyerahan e-sijil kepada wakil-wakil pelajar kita. Berikut merupakan sijil-sijil yang bakal diserahkan sebagai simbolik penyerahan kepada wakil-wakil pelajar. Penerima sijil tersebut ialah Saudara Mendaking Misi, Saudara Chester Aston bin Balang, seterusnya, Saudara Ahmad Tohirin, dan yang terakhir, Saudari Cindy Ervana. Terima kasih diucapkan kepada para panelis kita. Baiklah, patah dahan, bunga kemboja, pucuk paku, subur di TV. Perkongsian anda tak kami lupa, sudah tersemat di dalam hati. Kini, tibalah kita di penghujung majlis. Sebelum majlis berakhir, mohon kerjasama daripada semua hadirin untuk membuka kamera bagi sisi fotografi. Mohon tindakan daripada unit media. Okey, semua boleh bersedia dulu. Alright, dalam kiraan 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Okey, sekali lagi freestyle. 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Terima kasih unit media. Songket biru tampak berseri, tenunan indah buat Arjuna. Tersilap bicara harap maafi, ketemu lagi di lain acara. Hadirin sekalian, maka dengan itu berakhirlah sesi kita pada kali ini dan bukan pengakhiran hubungan kita yang berantarakan sempadan. Di sini, saya mewakili pihak penganjur ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada dekan-dekan,
para pensyarah serta para pelajar yang sudi meluangkan masa bersama kami dalam program pada malam ini. Inilah yang dikatakan ibarat menanam padi sudah dituai. Umpama berlayar telah sampai ke pelabuhan. Umpama berjalan telah sampai ke destinasi. Andai ada silap dan salah dari awal hingga ke penghujung majlis, saya ingin memohon maaf atas kesulitan yang dihadapi. Sekian, terima kasih dan selamat malam.